Check one. Edit Pro. Sounds beyond Kejaksaan Negeri Wajo akhirnya menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus bantuan pangan non-tunai BPNT tahun 2018-2021. Penetapan ketiga tersangka itu disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wajo Andi Usama Harun Esa MH, didampingi Kasih Intel Andi Saifullah dan Kasih Pitsus Andi Trismanto melalui press release di kantor Kejaksaan Negeri Wajo, Jalan Kejaksaan Sengkang, Selasa 23 Juli 2024 sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Andi Usama Harun menerangkan bahwa kasus BPNT mulai pada tahun 2018 hingga 2021, di mana setelah melalui proses hukum yang berjalan selama ini dan hasil perhitungan yang dilakukan pihak BPK RI telah ditemukan adanya kerugian negara sebanyak 9,7 miliar lebih. 3 orang tersangka yakni berinisial S selaku tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau pendamping, MR selaku koordinator daerah, dan AN selaku direktur jembatan Cela telah ditetapkan berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Selanjutnya akan dilakukan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan kelas 2B Sengkang. Kejari Negeri Wajo mengungkapkan bahwa kasus ini tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan tersangka lainnya yang ikut terlibat di dalam kasus ini. Kita akan melihat dan kelanjutan proses kasusnya. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Wajo TV melaporkan. Oke, teman-teman, siap ya? Siap ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, selamat sore. Hari ini tepatnya tanggal 23 Juli 2024, kami menyampaikan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Wajo yang teman-teman selama ini nanti-nantikan. Jadi memang rentang waktunya sangat panjang karena kami harus menunggu perhitungan kerugian negara dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta. Jadi sebulan kemarin teman BPK berada di Wajo untuk melakukan perhitungan sekaligus melihat data-data dan ada beberapa saksi yang dia sempat minta keterangan. Jadi saya ingin sampaikan bahwa hari ini hasil penyidikan kami tetapkan tersangka ya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program bantuan sosial bantuan pangan non tunai BPNT di Kabupaten Wajo tahun 2018 sampai dengan 2021. Kami telah tetapkan tetapkan 3 orang tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang sah, telah menetapkan status tersangka dengan inisial S selaku tenaga kesejahteraan sosial kecamatan pendamping, MR selaku koordinator daerah, dan AN selaku direktur CPJC dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program bantuan sosial bantuan pangan non tunai BPNT di Kabupaten Wajo tahun 2018-2021. Sangkaan berdasarkan 2 alat bukti pasal 184 untuk menetapkan tersangka telah terpenuhi. Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Wajo nomor 11 P 419 garing FD 107/2004 tanggal 23 Juli 2024 dan R selaku koordinator daerah sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan
pasal yang disangkakan yaitu pasal 2 ayat 1 yunto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 3 Undang-Undang 3199. Saya rasa ini saya sampaikan juga bahwa akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 32 garing LHP garing 21 garing 6 2024 tanggal 14 Juni 2024 dalam rangka penghitungan kerugian negara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program bantuan sosial bantuan pangan non tunai BPNT di Kabupaten Wajo 2018-2021 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 9.317.434.32 rupiah. Demikian cara pers yang disampaikan. Terima kasih ya. Oke. Teman-teman, demikian penyampaian saya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Izin Bapak, sedikit pertanyaan. Dari perkembangan ini kasus BPT yang berjalan sudah ada penetapan 3 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan dengan kerugian tadi tersebut. Apakah tidak ada lagi kemungkinan adanya penambahan tersangka pihak-pihak yang terlibat lainnya seperti umpamanya sekretaris provinsi kah, atau mungkin ada pihak-pihak lain yang pernah istilahnya terperiksa dalam kasus ini? Intinya sementara Kejaksaan menetapkan 3. Untuk penetapan selanjutnya kemungkinan ada tersangka lain. Masih ada? Jadi cukup ya yang selalu ditunggu-tunggu. Ya, Ya, terima kasih ya Siap. atas kerjasamanya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Sudah, jangan terlalu dekat ya. Supaya tidak ada kesan gimana tuh. Ya. Hari. Boleh. Gerakan lambatnya. Bu, geser bu. Gerakan lambat.